warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada teman-teman semua yang saya cintai, rahimakumullah, pada kesempatan ini kita bertegur sapa dengan bulan yang agung, bulan yang suci, bulan maghfirah, bulan mubarakah, bulan ijkum minan nar. Setiap kita harus bersyukur atas lintasan waktu yang kita lewati ini, dan tentu ini bagian dari menghiasi hidup, menghiasi bulan suci dengan keindahan-keindahan dalam syariah yang secara rinci kita pola dalam bangun sahur sampai kembali ke berbuka dengan hiasan di qiyamul lailnya. Dan ini menurut saya adalah asyik, sehingga Rasulullah SAW disebut ya asyikal Mustafa, karena harian yang sebenarnya menurut efek dari modernisme yang melahirkan lonely crowd, orang mengalami tragedi kesepian, maka Islam menghiasi hari-hari dengan penuh arti. Dan itu tertuang di dalam pernyataan Rasulullah SAW, al-lailu wan nahar matiyatani farkabuhuma balaghan ilal akhir. Siang dan malam itu kendaraan kedua-duanya, maka naikilah siang dan malam itu sebagai sarana menuju ke kampung akhirat. Tentu siang dan malam sebagai kendaraan, pada tetesan intinya sejauh mana kita mengintimi waktu, dan tentu waktu adalah kesempatan yang besar bagi kita dan amat berharga. Itu pun tergantung dari kita sendiri dalam menyikapi terhadap waktu itu sendiri. Tidak aneh kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bersumpah terhadap waktu dalam banyak surat, mulai wal fajri, kemudian wal duha, kemudian wal asri, kemudian wal lail, dan itu dipola dalam tetesan 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Amat lain bila itu kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan yang setiap waktunya mengandung barokah, mengandung maghfirah, dan lebih dahsyat lagi adalah ijkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Tentu kajian ini juga kalau dirunut dari sisi soal Idul Fitri, yang mana kita ini akan menjadi bayi yang bagai lahir, suci hatinya, kembali ke bayi yang lahir setelah walitukmilul iddata walitukabirullah, setelah takbir itu dan kemudian salat id. Maka jauh sebelumnya kita telah dipola oleh Kanjeng Nabi melalui pertama itu mingguan. Jadi seminggu 7 hari disunahkan puasa 2 hari, yakni Senin dan puasa Kamis, sehingga puasa 2 hari ini kata Rasulullah mencukupi untuk bersih-bersih hati dalam seminggu. Itu pun nanti hari rayanya jatuh di hari Jumat, maka hari Jumat yang mestinya zuhur itu 4 rakaat diubah menjadi 2 rakaat sholatnya. Dan kemudian kita meningkat dalam 1 bulan, itu ada yang disebut puasa putih. Ya, puasa putih itu 3 hari,
tanggal 13, 14, dan 15. Dan di mana 3 hari ini mencukupi untuk bersih-bersih dari sebulan. Dan tentu tanggal 15 kita tahu itu hari di mana bulan purnama. Dan ini bagi kita ini orang Jawa, bulan purnama dijadikan keriangan dalam, ya kalau di desa-desa itu boleh disebut cidungan, jagongan, dan lain sebagainya, itu di malam purnama. Dan Rasulullah sendiri digambarkan dengan purnama. Kalau dalam syair Syrokol itu namanya anta syamsun anta badrun. Badrun inilah purnama. Dan ini pernyataan Kanjeng Nabi sendiri, aku ini rembulan purnama, pantulan dari matahari. Kalau engkau melihat matahari silau, maka pandanglah aku supaya mata hatimu tidak silau. Tentu berkaitan soal tidak silau itu karena akhlak Rasulullah SAW bisa kita tiru di dalam harian-harian. Ini dari sisi insaniyah Rasulullah Muhammad SAW. Tambah lagi merangsek ke tahunan. Ya, 1 tahun 12 bulan kita puasa sebulan di bulan suci Ramadan. Ini pun sudah diingatkan jauh sebelumnya, mulai dari Rejab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Sehingga di sini banyak kidung syair itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Jadi ini bagian dari traveling persiapan di bulan suci Ramadan. Maka daksatnya di bulan suci Ramadan adalah man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan menegakkan di malam-malamnya, juga bisa menghapus dosa sebelumnya. Kemudian ada lagi tambahan setelah kita berbuka 1 hari, itu Nabi memberikan sunnah puasa lagi, puasa Syawal namanya, 6 hari. Dan itu fadilahnya bisa menghapus dosa setahun yang akan datang. Itu kan jagani kalau umur tidak sampai ke puasa lagi. Dan teman-teman, ini tambah merangsek ke harian. Jadi harian itu ada sholat 5 waktu, dan itu ibarat, Nabi menggambarkan ibarat di depan rumahmu ada sungai dan engkau mandi sebanyak 5 kali. Pertanyaannya Rasulullah adalah, masih adakah kotoran pada dirimu seandainya engkau mandi dalam sehari 5 kali? Jadi begini indah proses-proses bersih-bersih di dalam diri itu. Maka saat hari raya itu disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian sebagaimana kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sekilas pandang ini tentu di tengah-tengah perjalanan bulan suci Ramadan itu ada satu suasana yang disabdakan Rasulullah, lishoimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Jadi puasa itu ada 2 kebahagiaan. Pertama adalah ketika sedang berbuka, dan yang kedua nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala indal liqa'i rabbih. Dan inilah pentingnya kita memahami dan menghayati, mencercap kenikmatan-kenikmatan di bulan suci Ramadan. Semoga ya mauidhah singkat ini memberikan spirit buat kita semua di dalam peradaban Nusantara yang sudah begini intens di saat bulan suci Ramadan. Dan semarak suasananya
kita nikmati sejak ya kita kecil sampai kita dewasa, dan itu juga sudah didahului oleh para salafus soleh sebelum kita. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai ketemu dalam kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.